Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Video ini adalah salah satu dari seri pembelajaran kepemimpinan Singsan Group. Di sesi ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan manajemen. Sebelum itu saya mulai dengan quotes dari Jim Rohn yang mengatakan bahwa tujuan kepemimpinan yang baik adalah membantu mereka yang berkinerja buruk menjadi lebih baik dan membantu mereka yang berkinerja baik menjadi lebih baik lagi. Setelah menyelesaikan sesi ini, kalian diharapkan untuk dapat memahami perbedaan dan hubungan antara kepemimpinan dan manajemen. Kata leadership sendiri sangat banyak digunakan dalam artikel kontemporer ataupun artikel-artikel akademik. Kepemimpinan sendiri merupakan topik yang menarik untuk dibicarakan. Jika kita melakukan pencarian di Google Scholar dengan kata kunci leadership untuk periode 2017 sampai dengan 2021, maka kita akan menemukan hampir 800.000 hasil pencarian. Coba kita bandingkan dengan kata kunci lain, yakni customer satisfaction yang hanya menghasilkan 170.000 hasil pencarian untuk periode yang sama. Sebelum kita membicarakan lebih jauh arti dari kepemimpinan, ada baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan mengetahui apa itu leader atau apa itu pemimpin. Menurut Kamus Merriam-Webster, pemimpin adalah seseorang yang mengarahkan. Misalnya, seseorang yang mengarahkan kekuatan atau unit militer. Contoh lainnya adalah seseorang yang memiliki otoritas atau pengaruh atau pemerintah seseorang atau pemimpin dalam gerakan reformasi. Seorang pemimpin adalah seseorang yang bertanggung jawab memimpin bawahannya. Ia meyakinkan orang lain untuk mengikutinya. Kemudian seorang pemimpin yang hebat menginspirasi kepercayaan kepada orang lain dan menggerakkan mereka untuk bertindak. Seorang pemimpin yang mampu memotivasi orang saja tidaklah cukup. Pemimpin juga harus berempati dan terhubung dengan orang lain agar sukses. Pemimpin masa depan harus mempunyai cara pandang yang beragam atau diversity. Lalu bagaimana dengan definisi leadership atau kepemimpinan? Kepemimpinan adalah konsep yang cukup sulit untuk didefinisikan. Bahkan Dermis di tahun 1995 melaporkan ada lebih dari 650 definisi kepemimpinan dalam literatur. Silva pada tahun 2016 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses interaksi yang terjadi ketika dalam konteks tertentu beberapa orang menerima seseorang sebagai pemimpinnya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara Grup dan Jago pada tahun 2017 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses memotivasi orang untuk bekerja sama secara kolaboratif. Sehingga manajemen dan kepemimpinan memiliki fungsi dan peran yang berbeda, akan tetapi keduanya harus berjalan bersama. Pada tahun 2021, Kotler menjelaskan bagaimana kedua fungsi tersebut berbeda dan beririsan. Manajemen pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang mengatasi kompleksitas. Manajemen berkembang sebagai respon terhadap munculnya organisasi yang ukurannya cukup besar, sehingga tanpa manajemen yang baik, perusahaan yang kompleks cenderung menjadi kacau balau dan jika tidak diatasi dengan baik, hal ini dapat mengancam eksistensi mereka. Manajemen yang baik dapat menjaga keteraturan dan konsistensi sehingga perusahaan dapat mempertahankan kualitas dan profitabilitas produk. Sementara kepemimpinan adalah bagaimana organisasi dapat mengatasi perubahan. Dalam bisnis, perubahan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Terlebih lagi dengan perubahan teknologi yang terjadi begitu cepat. Perusahaan yang sudah bertahan puluhan tahun bisa hilang dalam waktu singkat karena disrupsi. Teknologi telah menyebabkan batas antar negara menjadi hilang sehingga perdagangan global mengakibatkan persaingan internasional. Demografi yang berubah dengan perilaku pelanggan yang berbeda dengan generasi sebelumnya, semua faktor tersebut menyebabkan organisasi harus selalu awas terhadap apa yang terjadi di ekosistemnya. Perusahaan mengelola kompleksitas terlebih dahulu dengan perencanaan dan penganggaran, lalu menetapkan target atau tujuan untuk masa depan. Setelahnya menetapkan langkah-langkah terperinci untuk mencapai tujuan tersebut dan kemudian mengalokasikan sumber daya untuk mencapai rencana tersebut.
Sebaliknya, kepemimpinan memimpin organisasi menuju perubahan konstruktif. Dimulai dengan menetapkan arah atau set direction dengan mengembangkan visi masa depan. Sementara itu, manajemen mengembangkan kapasitas untuk mencapai rencananya dengan mengorganisir dan menetapkan staf, menciptakan struktur organisasi, dan serangkaian pekerjaan untuk memenuhi persyaratan rencana penempatan pekerjaan dengan individu yang memenuhi syarat. Sehingga kita perlu mengkomunikasikan rencana kepada orang-orang tersebut, yang ini dengan mendelegasikan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan merancang sistem untuk memantau implementasi. Namun aktivitas kepemimpinan yang setara adalah menyelaraskan orang ini. Berarti kita perlu mengkomunikasikan arah baru kepada mereka yang dapat menciptakan koalisi yang memahami visi dan berkomitmen untuk pencapaiannya. Terakhir, manajemen perlu memastikan pencapaian rencana dengan pengendalian dan pemecahan masalah, yakni dengan memantau hasil versus rencana dalam beberapa detail, baik secara formal maupun informal, yakni melalui laporan, rapat, dan alat-alat lainnya. Kita juga perlu mengidentifikasikan penyimpangan dan kemudian merencanakan dan mengorganisir untuk memecahkan masalah. Tetapi untuk kepemimpinan mencapai sebuah visi membutuhkan motivasi dan inspirasi, menjaga orang-orang bergerak ke arah yang benar meskipun ada hambatan besar untuk berubah. Kesimpulan pada sesi ini adalah pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab dan merupakan orang yang meyakinkan orang lain untuk mengikutinya. Sedang kepemimpinan adalah proses interaksi yang terjadi ketika beberapa orang menerima seseorang sebagai pemimpinnya untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen dan kepemimpinan memiliki fungsi dan peran yang berbeda, akan tetapi keduanya harus berjalan bersamaan. Manajemen pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang mengatasi kompleksitas, dan kepemimpinan adalah bagaimana organisasi dapat mengatasi perubahan. Semoga materi yang baru saja dipelajari dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Video ini adalah salah satu dari seri pembelajaran kepemimpinan Singsan Group. Kali ini kita akan membicarakan teori sifat kepemimpinan. Sandai Adelaja menyatakan, ganti sifat-sifat negatif karakter Anda dengan sifat-sifat yang ingin Anda miliki. Setelah menyelesaikan video ini, kalian diharapkan untuk dapat memahami teori sifat kepemimpinan. Teori sifat kepemimpinan berfokus pada mengidentifikasikan ciri-ciri kepribadian yang berbeda dan karakteristik yang terkait dengan kepemimpinan yang sukses di berbagai situasi. Garis penelitian ini muncul sebagai salah satu jenis penelitian awal tentang kepemimpinan yang efektif. Teori ini didasari oleh teori kepemimpinan The Great Man yang pertama kali diajukan oleh Thomas Carlyle pada pertengahan 1800-an. Pertanyaannya adalah, apakah seorang pemimpin itu dilahirkan atau dibuat? Apakah seorang yang sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, atau apakah pemimpin dapat dipelajari oleh semua orang, sehingga semua orang dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi pemimpin? Pendapat yang mendukung kepemimpinan itu memang sudah ditakdirkan sejak lahir pada diri seseorang berdasarkan pendapatnya, bahwa bahkan pada seorang anak kecil pun, kita sudah bisa melihat bakat seorang pemimpin. Teori yang mendasari bahwa pemimpin ini dilahirkan adalah teori The Great Man. Teori tentang The Great Man diperkenalkan oleh Thomas Carlyle pada tahun 1840. Dalam teori itu, Carlyle menyatakan bahwa pemimpin adalah mereka yang mendapatkan berkat dari Tuhan untuk dapat menginspirasi dan terlahir dengan karakter istimewa. Teori The Great Man menegaskan bahwa individu tertentu, terutama laki-laki, adalah hadiah dari Tuhan ke dunia untuk memberikan pencerahan dan meningkatkan harkat keberadaan manusia di dunia ini.
Kemampuan yang dibawa sejak lahir ini yang memungkinkan individu tersebut untuk memimpin dan membuat sejarah di dunia. Teori Carlyle berdasarkan pengamatannya dari sejarah, di mana karakter pahlawan telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya keputusan, karya, dan ide-ide besar. Carlyle lebih jauh melakukan analisis rinci dari 6 jenis karakter pahlawan, yaitu pahlawan sebagai keilahian seperti Odin, penyair seperti Shakespeare, pendeta seperti Martin Luther King, sastrawan seperti Rousseau, dan raja seperti Napoleon. Adapun sifat dan atribut atau karakteristik spesifik adalah kualitas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dengan orang lain. Seringkali sifat ini diturunkan. Sifat dalam kepemimpinan didefinisikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang menentukan seberapa efektifnya seorang pemimpin. Menurut Nordhaus pada tahun 2016, mengatakan bahwa definisi dari sifat dalam kepemimpinan adalah bahwa setiap orang akan membawa kualitas pribadi tertentu dan mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Dan selanjutnya, Theory of Leadership yang didasari oleh pemikiran dari Francis Galton dalam bukunya Hereditary Genius yang mendukung teori The Great Man. Galton mengatakan bahwa kualitas seseorang individu yang menentukan efektivitas dari seorang pemimpin diturunkan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Teori sifat dalam kepemimpinan berfokus pada karakter individu seperti fisik, kompetensi, nilai-nilai, dan karakter personal. Teori ini meyakini bahwa karakter individu yang dimiliki oleh seseorang pemimpin adalah statis, stabil, dan akan konsisten untuk segala situasi. Karakteristik yang berhubungan dengan kualitas leader adalah bekerja dengan akurat, pengetahuan tentang kebiasaan manusia dan sikap orang. Kesimpulan dari sesi ini adalah teori sifat kepemimpinan berfokus pada mengidentifikasikan ciri-ciri kepribadian yang berbeda dan karakteristik yang terkait dengan kepemimpinan yang sukses di berbagai situasi. Teori sifat dalam kepemimpinan berfokus pada karakter individu seperti fisik, kompetensi, nilai-nilai, dan karakter personal. Teori ini meyakini bahwa karakter individu yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah statis, stabil, dan akan konsisten untuk segala situasi. Semoga materi yang baru saja dipelajari dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Video ini adalah salah satu dari seri pembelajaran kepemimpinan Singsan Group. Pada sesi kali ini, kita akan membicarakan tentang teori X. Ada kalimat bijak yang mengatakan pemimpin menanamkan dalam diri orang-orang mereka harapan untuk sukses dan kepercayaan kepada diri mereka sendiri. Pemimpin yang positif memberdayakan orang untuk mencapai tujuan mereka. Setelah menyelesaikan video ini, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan dan mengaplikasikan teori X. Apa yang memotivasi karyawan untuk datang dan bekerja setiap hari? Apakah kita percaya bahwa karyawan merasakan kepuasan besar dari pekerjaan mereka dan bangga melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin? Atau apakah kita berpikir bahwa mereka melihatnya sebagai beban dan hanya bekerja untuk uang? Asumsi manajer tentang bagaimana anggota tim termotivasi dalam melakukan pekerjaannya akan berpengaruh secara signifikan terhadap cara bagaimana manajemen mengelola tim tersebut. Penjelasan tentang teori X dan Y yang diutarakan oleh psikolog sosial Douglas McGregor pada tahun 1960-an yang mengembangkan dua teori kontras, di mana ia menjelaskan bagaimana keyakinan manajer tentang apa yang memotivasi orang-orang mereka dapat mempengaruhi gaya manajemen mereka. Selanjutnya, teori tersebut diberi nama teori X dan teori Y. Kedua teori tersebut masih dikenal dan dipakai sampai saat ini. Teori X dan teori Y akan dibahas dalam dua video yang terpisah.
Drucker pada tahun 1988 menjelaskan bahwa model komando dan kontrol dalam bisnis dipinjam oleh manajemen dari militer lebih dari 100 tahun yang lalu, di mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam operasional bisnis dengan cara yang konsisten dengan teori X. Pendekatan teori dalam organisasi sebagian besar memberikan hasil yang cukup memuaskan. Carson pada tahun 2005 menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena sebagian besar karyawan bersedia menerima perintah dari manajer. Karyawan juga menganggap bahwa manajer berada di atas mereka. Akan tetapi, secara bersamaan, karyawan juga menganggap bahwa manajer bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang menjadi bawahan mereka. Teori X didasarkan pada asumsi mengenai pekerjaan. McGregor berasumsi bahwa karyawan teori X adalah mereka yang tidak menyukai pekerjaan dan berusaha menghindarinya, tidak memiliki ambisi dan tidak ingin bertanggung jawab, dan lebih suka mengikuti daripada memimpin. Karyawan teori X berpusat pada diri sendiri dan karena itu tidak peduli dengan tujuan organisasi, serta menolak perubahan dan mudah tertipu dan tidak terlalu cerdas. Teori X cenderung mengambil pandangan pesimistis terhadap orang-orang mereka dan menganggap bahwa mereka secara alami tidak termotivasi dan tidak menyukai pekerjaannya, sehingga mereka berpikir bahwa anggota tim perlu didorong, dihargai, atau dihukum terus-menerus untuk memastikan bahwa mereka menyelesaikan tugas. Teori X menyimpulkan tenaga kerja tipikal beroperasi lebih efisien di bawah pendekatan langsung ke manajemen. Manajer teori X percaya bahwa semua tindakan harus dapat dilacak ke individu yang bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan individu untuk menerima baik hadiah langsung atau teguran tergantung pada sifat positif atau negatif hasilnya. Gaya manajerial ini lebih efektif bila digunakan dalam tenaga kerja yang pada dasarnya tidak termotivasi untuk berprestasi. Di bawah teori X, perusahaan mengandalkan iming-iming uang benefit untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Masalahnya, menurut teori, kebutuhan orang tidak statis hanya pada kebutuhan dasar. Jika kebutuhan dasar sudah dipenuhi, maka kebutuhan mereka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, jika kebutuhan karyawan akan uang dan benefit sudah terpenuhi, maka sudah tidak efektif lagi untuk memotivasi mereka dengan gaya manajemen teori X. Di sisi lain, orang menggunakan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka yang lebih rendah dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka yang lebih tinggi di waktu senggang mereka. Tetapi hal ini menyebabkan karyawan tidak produktif karena karyawan bisa menjadi lebih produktif ketika mereka dalam keadaan memuaskan kebutuhan mereka yang lebih tinggi. Kesimpulan pada sesi ini adalah penjelasan tentang teori X dan teori Y diutarakan oleh psikolog sosial Douglas McGregor pada tahun 1960-an. McGregor mengembangkan dua teori kontras yang menjelaskan bagaimana keyakinan manajer tentang apa yang memotivasi orang-orang mereka dan dapat mempengaruhi gaya manajemen mereka. Teori X mengasumsikan bahwa orang bekerja hanya untuk uang dan keamanan, dan bekerja semata-mata untuk pendapatan yang berkelanjutan. Manajemen percaya bahwa pekerjaan karyawan didasarkan kepada kepentingan mereka sendiri. Teori X hanya efektif untuk motivasi orang-orang dengan kebutuhan yang rendah. Semoga materi yang baru saja dipelajari dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Video ini adalah salah satu dari seri pembelajaran kepemimpinan Singsan Group. Pada sesi ini, kita akan membicarakan tentang teori Y. Mengingatkan kembali sebuah kalimat bijak yang mengatakan, pemimpin menanamkan dalam diri orang-orang mereka harapan untuk sukses dan kepercayaan kepada diri mereka sendiri. Pemimpin yang positif memberdayakan orang untuk mencapai tujuan mereka. Setelah menyelesaikan video ini, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan dan mengaplikasikan teori Y.
Dalam hierarki kebutuhan Maslow, dikatakan bahwa kebutuhan manusia adalah sama, tetapi diatur dalam tingkatan. Pada tingkat yang paling dasar, manusia memiliki kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan akan makan, air, tempat berlindung, dan pakaian. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka kebutuhan manusia akan naik ke tingkat berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan perhatian dan keterlibatan, kemudian kebutuhan akan penghargaan, dan pada akhirnya pada tingkat yang paling tinggi, kebutuhan akan aktualisasi diri. McGregor berargumentasi karena kebutuhan manusia akan meningkat dan dari hanya kebutuhan dasar, oleh karena itu manajer tidak bisa memperlakukan karyawan dengan cara yang sama. Bagaimana karyawan termotivasi harus menjadi dasar bagaimana manajer memperlakukan karyawan. Teori Y didasarkan pada asumsi bahwa bekerja sama alaminya dengan bermain atau istirahat. Orang ingin dan dapat mengarahkan serta mengendalikan diri sendiri dan mencapai tujuan organisasi yang mereka yakini. Menurut teori Y, pekerja yang termotivasi dengan menggunakan insentif positif akan berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi. Jika mereka percaya mereka akan dihargai untuk melakukan sesuatu dalam kondisi yang tepat, maka rata-rata orang tidak hanya menerima tanggung jawab, tapi juga mencarinya. Sebagian besar mereka memiliki tingkat imajinasi dan kreativitas yang relatif tinggi dan bersedia untuk memecahkan masalah. Pendekatan teori Y dibangun di atas gagasan bahwa kepentingan pekerja dan organisasi adalah sama. Tidak sulit untuk menemukan perusahaan yang telah menciptakan budaya perusahaan yang sukses berdasarkan asumsi teori Y. Faktanya, daftar 100 perusahaan terbaik untuk bekerja menurut Fortune dan daftar tempat kerja terbaik dari Society for Human Resource Management menemukan fakta bahwa perusahaan seperti Starbucks, SAS Institute, Whole Food Market, dan Wegmans adalah contoh perusahaan yang mendorong dan mendukung pekerjaan mereka menggunakan teori Y. Manajer teori Y memiliki opini positif dan optimis tentang orang-orangnya, dan mereka menggunakan gaya manajemen partisipatif yang terdesentralisasi. Ini mendorong hubungan yang lebih kolaboratif dan berbasis kepercayaan antara manajer dan anggota tim. Manajer teori Y menganggap bahwa karyawan termotivasi secara internal akan menikmati pekerjaan mereka dan bekerja untuk memperbaiki diri mereka sendiri tanpa imbalan langsung sebagai imbalan. Para manajer ini memandang bahwa karyawan mereka sebagai salah satu aset paling berharga bagi perusahaan yang mendorong kerja internal perusahaan, dan juga karyawan cenderung bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya dan tidak memerlukan pengawasan yang tepat untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Penting untuk dicatat, bagaimanapun bahwa sebelum seorang karyawan melaksanakan tugasnya, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan manajer. Hal ini memastikan pekerjaan tetap efisien, produktif, dan sejalan dengan standar perusahaan. Teori Y tertarik untuk berhubungan dengan pekerja pada tingkat yang lebih pribadi dan sebagai lawan dari hubungan yang lebih kondusif dan berbasis pengajaran. Akibatnya, pengikut teori Y mungkin memiliki hubungan yang lebih baik dengan atasan. Mereka menciptakan suasana yang lebih sehat di tempat kerja dan demokratis, sehingga memungkinkan karyawan untuk merancang, membangun, dan mempublikasikan pekerjaan mereka secara tepat waktu sesuai dengan beban kerja dan proyek mereka. Meskipun teori Y mencakup kreativitas dan diskusi, teori ini juga memiliki keterbatasan meskipun ada perasaan yang lebih pribadi dan individualistis. Hal ini menyisakan ruang untuk kesalahan dalam hal konsistensi dan keseragaman tempat kerja tidak memiliki aturan, dan praktik-praktik yang tidak berubah yang berpotensi merusak standar kualitas produk dan pedoman ketat dari perusahaan tertentu. Kesimpulan dari sesi ini adalah, dalam hierarki kebutuhan Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia tidak sama tetapi diatur dalam tingkatan. Selanjutnya, McGregor berargumentasi karena kebutuhan manusia akan meningkat dari hanya kebutuhan dasar,
Oleh karena itu, manajer tidak bisa lakukan karyawannya dengan cara yang sama. Bagaimana karyawan termotivasi harus menjadi dasar bagaimana manajer memperlakukan karyawan. Menurut teori Y, pekerja dapat dimotivasi dengan menggunakan insentif positif dan akan berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi. Jika mereka percaya, mereka akan dihargai untuk melakukannya. Semoga materi yang baru saja dipelajari dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Video ini adalah salah satu dari seri pembelajaran kepemimpinan Singsan Group. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan tentang kepemimpinan situasional. John F. Kennedy mengatakan, perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya melihat ke masa lalu dan masa kini pasti akan kehilangan masa depan. Setelah menyelesaikan video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan dan mengaplikasikan kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional atau model kepemimpinan situasional adalah model yang dibuat oleh Paul Hersey dan Glenn Banjar. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 sebagai teori siklus hidup kepemimpinan. Konsep dasar model kepemimpinan situasional adalah tidak ada gaya kepemimpinan terbaik tunggal. Kepemimpinan yang efektif adalah relevan dengan penugasan, dan pemimpin yang paling sukses adalah mereka yang menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan kesiapan kinerja individu atau kelompok yang mereka coba pimpin atau pengaruhi. Pemimpin yang efektif bervariasi, tidak hanya dengan orang atau kelompok yang dipengaruhi, tetapi juga bergantung pada tugas pekerjaan atau fungsi yang perlu diselesaikan. Seorang pemimpin situasional menggunakan salah satu dari 4 gaya kepemimpinan yang memberinya kemungkinan sukses tertinggi dalam setiap situasi yang mereka hadapi. Situasi tersebut merupakan fungsi dari tugas yang perlu dilakukan dalam hubungannya dengan kemampuan terkait tugas dan kemampuan pengikut yang diidentifikasi untuk melakukannya. Berdasarkan penilaian objektif dari parameter tersebut dan dengan tanggung jawab untuk berhasil dan efektif mempengaruhi pengikut, pemimpin menanggapi situasi dengan salah satu dari 4 gaya kepemimpinan. Gaya-gaya tersebut secara operasional dihubungkan dengan perilaku tugas atau petunjuk dan perilaku hubungan atau mendukung. Perilaku tugas atau direktif sejauh mana pemimpin memberitahu pengikut apa yang harus mereka lakukan, bagaimana melakukannya, di mana harus dilakukan, dan kapan harus diselesaikan. Hubungan atau perilaku mendukung sejauh mana pemimpin terlibat dalam dialog, terbuka dengan pengikut secara aktif, mendengarkan, dan memberikan pengakuan untuk kemajuan tugas terkait. Selain itu, bagaimana gaya harus juga disesuaikan dengan tingkat kesiapan bawahan. Apakah mereka memiliki kesiapan yang rendah, sedang, atau tinggi? Tingkat kesiapan akan membedakan bagaimana pemimpin memberikan arahan. Apakah arahan langsung atau memberikan kesempatan pada bawahannya untuk menentukan arah sendiri. Gaya pertama atau gaya 1 adalah gaya kepemimpinan yang dicirikan oleh pemimpin menggunakan perilaku tugas dalam jumlah sedang hingga tinggi dan hubungan dalam jumlah sedang hingga rendah. Gaya 1 adalah pendekatan jangka pendek yang dimaksudkan untuk menciptakan gerakan. Ini sejalan dengan pengikut yang memiliki pengalaman atau keterampilan yang terbatas dalam melakukan tugas yang dimaksud dan tidak merasa aman atau termotivasi untuk mencoba. Gaya pertama ini membutuhkan pengawasan ketat oleh pemimpin untuk tujuan yang jelas, mengidentifikasikan tanda-tanda kemajuan tambahan untuk diakui oleh pemimpin dalam upaya mempercepat pembangunan yang sedang berlangsung. Gaya kedua adalah gaya menjual atau selling. Gaya kedua atau gaya kepemimpinan yang menjual menggambarkan pendekatan kepemimpinan yang tinggi pada tugas dan perilaku hubungan. Pemimpin masih mempertahankan hak keputusan mengenai apa yang perlu dilakukan pengikutnya, bagaimana mereka harus melakukannya, dan kapan harus diselesaikan. Tetapi struktur itu diberikan dalam kondisi dengan banyak kesempatan untuk berdiskusi
tentang mengapa tugas itu penting dan di mana tugas itu dilakukan. Pemimpin juga secara aktif mengakui antusiasme, minat, dan komitmen pengikut untuk belajar dan mendapatkan pengalaman terkait tugas. Gaya kedua ini dimaksudkan untuk menciptakan kepercayaan dan pemahaman. Ini sejalan dengan pengikut yang memiliki pengalaman terbatas, tetapi memancarkan kepercayaan diri dan motivasi terhadap proses pengembangan keterampilan yang digerakkan oleh pemimpin. Gaya ketiga atau gaya kepemimpinan yang berpartisipasi, yaitu pada dasarnya berbeda dengan gaya 1 dan gaya 2, karena didorong oleh pengikut sebagai lawan dari didorong oleh pemimpin. Dengan demikian, penggambaran pendekatan yang tinggi pada perilaku hubungan tetapi rendah pada perilaku tugas. Dalam konteks ini, pengikut memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang bersangkutan pada tingkat yang berkelanjutan dan dapat diterima tetapi tidak memiliki kepercayaan diri atau motivasi komitmen untuk melakukannya. Tujuan dari gaya kepemimpinan 3 adalah untuk menciptakan keselarasan. Jika pengikut berkembang, dia mungkin telah menunjukkan kemahiran tugas, tetapi masih memiliki beberapa tingkat keraguan untuk melakukannya sendiri. Gaya keempat atau gaya kepemimpinan yang mendelegasikan adalah pendekatan kepemimpinan yang didorong oleh pengikut yang dicirikan oleh jumlah perilaku tugas dan hubungan yang rendah. Pengikut dapat melakukan tugas pada tingkat yang berkelanjutan dan dapat diterima, dan keduanya percaya diri dan termotivasi untuk melakukannya. Maksud dari gaya 4 adalah untuk menciptakan atau meningkatkan penugasan tugas, dan otonomi ini sejalan dengan pengikut yang memiliki pengalaman dan mendorong komitmen berkelanjutan mereka untuk keunggulan. Alur komunikasi dalam gaya 4 adalah dari pengikut pemimpin dan biasanya diprakarsai oleh pertanyaan dari pemimpin yang menonjolkan derajat kebebasan yang signifikan. Berdasarkan pengalaman, hal yang paling tidak konsisten yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memperlakukan semua orang secara sama. Pendekatan seorang pemimpin harus didikte oleh nuansa setiap situasi yang mereka hadapi. Kepemimpinan situasional adalah model praktis dan dapat diulang yang membantu para pemimpin melakukan pekerjaannya lebih efektif. Kesimpulan dari sesi ini adalah prinsip dasar model kepemimpinan situasional adalah bahwa tidak ada gaya kepemimpinan terbaik tunggal. Kepemimpinan yang efektif bervariasi tidak hanya dengan orang atau kelompok yang dipengaruhi, tetapi juga tergantung pada tugas pekerjaan dan fungsi yang perlu diselesaikan. Seorang pemimpin situasional menggunakan salah satu dari 4 gaya kepemimpinan yang memberikan kemungkinan sukses tertinggi dalam menghadapi situasi yang berbeda. Keempat gaya tersebut adalah yang pertama, telling, yang kedua, selling, yang ketiga, partisipatif, yang keempat adalah delegasi. Semoga materi yang baru saja dipelajari dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Video ini adalah salah satu dari seri pembelajaran kepemimpinan Singsan Group. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang kepemimpinan demokratis. Kata bijak yang saya akan ambil pada seri ini berasal dari Winston Churchill. Beliau mengatakan, tidak ada yang berpura-pura bahwa demokrasi itu sempurna atau serba bijaksana. Memang telah dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk, kecuali semua bentuk yang lainnya telah dicoba dari waktu ke waktu. Setelah menyelesaikan video ini, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan dan mengaplikasikan kepemimpinan demokratis. Pemimpin adalah pengambil keputusan utama dalam organisasi. Mereka memainkan peran penting dalam mengelola tim, keterlibatan karyawan, dan manajemen kinerja. Selanjutnya, kepemimpinan demokratis adalah salah satu jenis kepemimpinan yang sangat penting bagi para pemimpin untuk mengikuti dan mencapai keberhasilan organisasi. Kepemimpinan demokratis atau kepemimpinan partisipatif atau kepemimpinan bersama
adalah salah satu gaya kepemimpinan yang memungkinkan partisipasi yang setara dari setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan demokratis adalah jenis gaya pemimpin di mana anggota kelompok mengambil peran yang lebih partisipatif dalam proses pengambilan keputusan. Jenis kepemimpinan ini dapat berlaku untuk organisasi manapun, baik dari swasta, bisnis, sekolah, atau pemerintah. Setiap orang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, menukarkan ide-ide secara bebas, dan berdiskusi, serta didorong untuk pengambilan sebuah keputusan. Sementara proses demokrasi cenderung berfokus pada kesetaraan kelompok. Akan tetapi, aliran ide yang bebas, maka pemimpin kelompok tetap ada untuk menawarkan bimbingan dan kontrol. Pemimpin demokratis dibebaskan dalam memutuskan siapa yang ada di dalam kelompok dan siapa yang dapat berkontribusi pada keputusan yang dibuat. Para peneliti telah menemukan bahwa gaya kepemimpinan yang demokratis adalah salah satu jenis yang paling efektif dan mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi, kontribusi yang lebih baik dari anggota kelompok, dan peningkatan moral kelompok. Beberapa karakteristik utama dari pemimpin demokratis meliputi anggota kelompok didorong untuk berbagi ide dan pendapat, meskipun pemimpin tetap memegang keputusan akhir atas keputusan. Anggota kelompok merasa lebih terlibat dalam proses kreativitas, didorong, dan dihargai. Para peneliti mengatakan bahwa pemimpin demokratis yang baik memiliki ciri-ciri khusus yang mencakup kejujuran, kecerdasan, keberanian, kompetensi, dan keadilan. Pemimpin demokratis yang kuat menginspirasi kepercayaan dan rasa hormat di antara pengikut. Para pemimpin ini tulus dan membuat keputusan berdasarkan moral dan nilai-nilai mereka. Pengikut cenderung merasa terinspirasi untuk mengambil tindakan dan berkontribusi pada kelompok. Pemimpin yang baik juga cenderung mencari pendapat yang beragam dan tidak mencoba untuk menghubungkan suara-suara yang berbeda. Mereka akan menawarkan sudut pandang yang kurang populer. Ada pro dan kontra dari kepemimpinan demokratis. Pro-nya adalah karena anggota kelompok didorong untuk berbagi pemikiran mereka, maka pemimpin demokratis dapat menghasilkan ide-ide yang lebih baik dan solusi yang lebih kreatif untuk suatu masalah. Anggota kelompok juga merasa lebih terlibat dan berkomitmen pada suatu proyek dan membuat mereka lebih peduli akan hasil akhir. Penelitian dengan gaya kepemimpinan juga menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi di antara anggota kelompok. Kemudian apa kontranya? Sementara kepemimpinan yang demokratis telah digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang paling efektif, memiliki beberapa potensi kerugian. Dalam situasi di mana peran tidak jelas atau waktu sangat penting, pemimpin demokratis dapat menyebabkan kegagalan komunikasi dan proyek yang tidak selesai tepat waktu. Dalam beberapa kasus, anggota kelompok mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang diperlukan untuk memberikan kontribusi yang berkualitas dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang demokratis juga dapat mengakibatkan anggota tim merasa bahwa pendapat dan ide mereka tidak diperhitungkan, yang dapat menurunkan kepuasan moral kalian. Setting terbaik untuk kepemimpinan demokratis adalah dalam situasi di mana anggota terampil dan bersemangat untuk berbagi pengetahuan mereka. Penting juga untuk memiliki banyak waktu untuk memungkinkan orang berkontribusi, mengembangkan rencana, dan kemudian memilih tindakan terbaik. Kesimpulan dari sesi ini adalah kepemimpinan demokratis atau kepemimpinan partisipatif atau kepemimpinan bersama adalah salah satu gaya kepemimpinan yang memungkinkan partisipasi yang setara dari setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. Dan kepemimpinan demokratis bekerja paling baik dalam situasi di mana anggota kelompok terampil dan bersemangat untuk berbagi pengetahuan mereka. Semoga materi yang baru saja dipelajari dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan.
Video ini adalah salah satu dari seri pembelajaran kepemimpinan Singsan Group. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kepemimpinan otoriter. Sakyajin Elbegdorj mengatakan bahwa tidak ada perencanaan terpusat, tidak ada aturan autokratis, dan tidak ada rezim militer yang dapat menghasilkan apa yang dapat dilakukan oleh manusia bebas. Setelah menyelesaikan pembelajaran di video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan dan mengaplikasikan kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan autokratis atau juga dikenal sebagai kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang ditandai dengan kontrol individu atas semua keputusan dan sedikit masukan dari anggota kelompoknya. Pemimpin autokratis biasanya membuat pilihan berdasarkan ide dan penilaian mereka sendiri dan jarang melibatkan serta menerima saran dari anggota. Gaya kepemimpinan otoriter dapat berguna dengan bergantung beberapa faktor seperti situasi, jenis tugas yang dikerjakan sebuah kelompok, dan karakteristik anggota tim. Beberapa karakteristik utama kepemimpinan autokratis meliputi 1. Memungkinkan sedikit atau tidak adanya masukan dari anggota grup. 2. Membutuhkan pemimpin untuk membuat hampir semua keputusan. 3. Memberikan para pemimpin kemampuan untuk mendikte metode dan proses kerja. 4. Membuat kelompok merasa tidak percaya dengan keputusan atau tugas penting. 5. Cenderung menciptakan lingkungan yang sangat terstruktur dan sangat kaku. Dan yang keenam, menghambat kreativitas dan pemikiran yang out of the box dan cenderung digariskan dan dikomunikasikan dengan jelas. Seperti yang dikatakan sebelumnya, jenis kepemimpinan autokratis memiliki manfaat dan kekurangan. Apa manfaatnya? Meskipun gaya autokratis cenderung terdengar cukup negatif, hal ini tentu saja dapat terjadi ketika digunakan secara berlebihan atau diterapkan pada kelompok atau situasi yang salah. Namun kepemimpinan autokratis dapat bermanfaat dalam beberapa kasus seperti ketika membuat keputusan yang sangat cepat tanpa perlu berkonsultasi dengan sekelompok besar orang. Gaya kepemimpinan autokratis dapat berguna dalam hal-hal berikut, seperti memberikan arah di mana kepemimpinan autokratis bisa efektif pada kelompok kecil dengan kepemimpinan yang kurang. Dalam situasi seperti ini, seorang pemimpin yang kuat dan menggunakan gaya autokratis dapat mengambil alih kelompok, memberikan tugas kepada yang berbeda, dan menetapkan tenggat waktu yang solid untuk menyelesaikan tugas. Jenis kelompok ini cenderung bekerja lebih baik ketika satu orang diberi peran sebagai pemimpin atau hanya mengambil pekerjaan sendiri. Dengan menetapkan peran yang jelas, menetapkan tugas, dan menetapkan tenggat waktu, kelompok lebih mungkin menyelesaikan proyek tepat waktu dan dengan semua orang memberikan kontribusi yang sama. Yang kedua adalah meredakan tekanan. Gaya kepemimpinan ini juga dapat digunakan dengan baik pada kasus-kasus di mana banyak tekanan yang terlibat dan menegangkan, seperti selama konflik militer. Anggota kelompok mungkin lebih menyukai gaya autokratis. Hal ini memungkinkan anggota kelompok untuk fokus melakukan tugas-tugas tertentu tanpa khawatir membuat keputusan yang rumit. Selain itu, memungkinkan juga bagi anggota kelompok menjadi sangat terampil dalam melakukan tugas-tugas tertentu yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi keberhasilan. Selanjutnya, mengenai struktur penawaran. Pekerjaan manufaktur dan konstruksi juga dapat mengambil manfaat dari gaya autokratis. Dalam situasi ini, penting bahwa setiap orang memiliki tugas yang ditetapkan dengan jelas, tenggat waktu, dan aturan yang harus diikuti. Pemimpin autokratis cenderung berhasil dalam pengaturan ini karena mereka memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan bahwa pekerja mengikuti aturan keselamatan untuk mencegah kecelakaan kerja. Lalu apa kekurangan dari kepemimpinan autokratis? Gaya kepemimpinan autokratis sering dipandang sebagai orang yang suka memerintah, mengendalikan, dan diktator. Hal ini terkadang dapat mengakibatkan kebencian di antara anggota kelompok.
Anggota kelompok pada akhirnya dapat merasa bahwa mereka tidak memiliki masukan atau mengatakan tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan. Dan ini dapat menjadi masalah, khususnya ketika anggota tim terampil dan cakap dibiarkan merasa bahwa pengetahuan dan kontribusi mereka diremehkan. Beberapa masalah umum dengan kepemimpinan otokratis adalah pemimpin tipikal ini menjadi penghambat masukan kelompok, karena pemimpin otokratis membuat keputusan tanpa konsultasi dengan kelompok, sehingga orang-orang dalam kelompok mungkin tidak suka karena mereka tidak dapat menyumbangkan ide. Para peneliti juga menemukan bahwa kepemimpinan otokratis mengakibatkan kurangnya solusi kreatif untuk masalah yang pada akhirnya dapat merusak kinerja kelompok. Pemimpin otokratis cenderung mengabaikan pengetahuan dan keahlian yang mungkin dibawa oleh anggota kelompok ke situasi tersebut. Gagal berkonsultasi dengan anggota tim lain dalam situasi seperti itu merugikan keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Hal lain adalah melukai moral. Kepemimpinan otokratis juga dapat merusak moral kelompok. Dalam beberapa kasus, orang-orang cenderung lebih bahagia dan tampil lebih baik ketika mereka merasa berkontribusi. Karena pemimpin otokratis biasanya tidak mengizinkan masukan dari anggota tim, maka anggota tim mulai merasa tidak puas dan betah. Bagaimana caranya menjadi sukses? Gaya otokratis biasanya dapat bermanfaat dalam beberapa aturan, tapi juga memiliki perangkap dan tidak sesuai untuk setiap pengaturan dan dengan setiap kelompok. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan setiap kali Anda berada dalam peran kepemimpinan. Pertama, dengarkan anggota tim. Pemimpin otokratis terkadang bisa membuat anggota tim merasa diabaikan, bahkan ditolak. Lalu dengarkan orang lain dengan pikiran yang terbuka dan terapkan aturan yang jelas. 2. Menyediakan alat atau tools. Jika anggota tim membutuhkan kebutuhan tambahan, maka tawarkan pengawasan dan pelatihan untuk mengatasi kesenjangan yang ada. 3. Bisa diandalkan. Pemimpin yang tidak konsisten dapat dengan cepat kehilangan rasa hormat dari pengikut mereka, sehingga pastikan bahwa ketika memimpin, Anda mengikuti dan menegakkan aturan yang telah ditetapkan. 4. Hargai kesuksesan. Cobalah untuk mengenali kesuksesan lebih dari kesalahan yang ditunjukkan oleh anggota tim. Dengan melakukan ini, tim akan merespon koreksi pemimpin dengan lebih baik. Kesimpulan dari sesi ini adalah, pemimpin otokratis juga dikenal dengan kepemimpinan otoriter. Adalah gaya kepemimpinan yang ditandai dengan kontrol individu dan semua keputusan serta sedikit masukan dari anggota kelompok. Gaya otokratis dapat bermanfaat dalam beberapa pengaturan, tetapi juga memiliki perangkap dan tidak sesuai untuk setiap pengaturan dengan setiap kelompok. Semoga materi yang baru saja dipelajari dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Video ini adalah salah satu dari seri pembelajaran kepemimpinan Singsan Group. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang kepemimpinan transformasional. Saya mulai dari sebuah quotes dari Gillian Michel. Michel mengatakan, ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang sebuah upaya. Ketika Anda memberikan semua upaya yang Anda miliki untuk hidup Anda setiap hari, maka disitulah transformasi terjadi. Begitulah perubahan terjadi. Tetap lakukan, selalu ingat mengapa Anda memulainya. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai pendekatan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan pada individu dan sistem sosial. Dalam bentuk lain, ia menciptakan perubahan yang berharga dan positif pada pengikut. Serta tujuan akhirnya adalah mengembangkan pengikut menjadi pemimpin. Kepemimpinan tipe ini dapat meningkatkan motivasi moral dan kinerja pengikut melalui berbagai mekanisme, termasuk menghubungkan rasa identitas di pengikut dengan misi dan identitas kolektif organisasi, dan menginspirasi mereka, menantang mereka untuk mengambil kepemilikan yang lebih besar atas pekerjaan mereka.
dan memahami kekuatan dan kelemahan pengikut sehingga pemimpin dapat menyelaraskan pengikut dengan tugas yang mengoptimalkan kinerja mereka. Konsep kepemimpinan transformasional pada awalnya diperkenalkan oleh pakar kepemimpinan dan penulis biografi kepresidenan James McGregor. Menurut James, kepemimpinan transformasional dapat dilihat ketika pemimpin dan pengikut membuat satu sama lain maju, ketika moral dan motivasi yang lebih tinggi melalui kekuatan fisik dan kepribadiannya. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi pengikutnya untuk mengubah harapan, persepsi, dan motivasi untuk bekerja menuju tujuan bersama. Kemudian peneliti Bernard Embassy memperluas ide asli untuk mengembangkan apa yang sekarang disebut dengan teori kepemimpinan transformasional BES. Menurut BES, kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan berdasarkan dampaknya terhadap pengikut. Pemimpin transformasional yang dikatakan oleh BES mengumpulkan kepercayaan, rasa hormat, kekaguman dari pengikut mereka. Ada 4 elemen dalam kepemimpinan transformasional. Yang pertama, inspiration atau motivasi inspirasional, yaitu sejauh mana pemimpin mengartikulasikan visi yang menarik dan menginspirasi pengikut. Pemimpin dengan motivasi inspirasional menantang pengikut dengan standar tinggi, mengkomunikasikan optimisme dengan tujuan masa depan, dan memberikan makna untuk tugas yang ada. Pengikut harus memiliki tujuan yang kuat jika mereka ingin termotivasi untuk bertindak. Tujuan dan makna memberikan energi yang mendorong kelompok untuk maju. Pimpinan visioner didukung oleh keterampilan komunikasi yang membuat visi dapat dipahami dengan cepat, kuat, dan menarik, sehingga para pengikut bersedia untuk menginvestasikan lebih banyak upaya dalam tugas-tugas mereka. Mereka didorong dan optimis tentang masa depan dan percaya pada kemampuan mereka. Yang kedua, individual consideration atau pertimbangan individu, yaitu sejauh mana memperhatikan kebutuhan setiap pengikut, bertindak sebagai mentor atau pelatih bagi pengikut, dan mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan pemimpin, memberikan empati dan dukungan, menjaga komunikasi tetap terbuka, dan menempatkan tantangan di depan para pengikut. Ini juga mencakup kebutuhan untuk menghormati dan merayakan kontribusi individu yang dapat diberikan oleh pengikut kepada tim. Para pengikut memiliki keinginan dan aspirasi untuk mengembangkan diri dan memiliki motivasi intrinsik untuk tugas-tugas mereka. Yang ketiga, idealize influence atau pengaruh ideal, yaitu memberikan panutan untuk perilaku etis yang tinggi, menanam kebanggaan, mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan. 4. Intellectual stimulation atau stimulasi intelektual, yaitu sejauh mana pemimpin menantang asumsi, mengambil risiko, dan mengumpulkan ide-ide pengikut. Gaya ini merangsang dan mendorong kreativitas para pengikut mereka, memelihara dan mengembangkan orang-orang yang berpikir secara utuh. Pemimpin seperti ini belajar dari nilai dan situasi yang tak terduga, yang dipandang sebagai peluang untuk belajar. Para pengikut mengajukan pertanyaan secara mendalam tentang berbagai hal dan mencari cara yang lebih baik untuk melaksanakan tugas mereka. Kemajuan kepemimpinan transformasional telah menyebar di semua sektor masyarakat, termasuk organisasi pemerintah. Sebagai contoh, Angkatan Pertahanan Finlandia menggunakan model ini secara luas sebagai solusi dasar dari latihan dan pengembangan kepemimpinan yang didasarkan pada teori kepemimpinan transformasional. Bagaimana efek dari kepemimpinan transformasional? Pemimpin transformasional adalah mereka yang merangsang dan menginspirasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa. Mereka berkembang menjadi pemimpin dengan menanggapi kebutuhan pengikut, dengan memberdayakan pengikut, dan menyelaraskan tujuan dan sasaran para pengikut individu, pimpinan kelompok, dan organisasi yang lebih besar. Para peneliti telah menemukan bahwa kepemimpinan dapat memberikan efek positif kepada kelompok. Bukti penelitian dengan jelas membuktikan bahwa kelompok yang dipimpin oleh pemimpin transformasional
memiliki kinerja dan kepuasan yang lebih tinggi daripada kelompok yang dipimpin oleh tipe kepemimpinan lainnya. Menurut psikolog dan pakar kepemimpinan Ronald Reggio dalam artikelnya Psychology Today, menjadi tulus, bersemangat, mendukung, dan dapat dipercaya adalah semua karakteristik utama yang akan membantu memotivasi semua karakteristik individu. Kesimpulan dari sesi ini adalah kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai pendekatan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan pada individu dan sistem sosial. Kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi moral dan kinerja pengikut melalui berbagai mekanisme. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional ditandai dengan 4I, yaitu inspirasional motivasi, individual konsideran, pengaruh idealis, dan stimulasi individual. Semoga materi yang baru saja dipelajari dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Video ini adalah salah satu dari seri pembelajaran kepemimpinan Singsan Group. Pada sesi kali ini, kita akan membicarakan tentang kecerdasan dan kreativitas kepemimpinan. Setelah menyelesaikan video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang peranan kecerdasan dan kreativitas dalam kepemimpinan. Globalisasi dan kemajuan teknologi yang membuat interconnectivity individu dan mobilitas individu seluruh dunia semakin mudah dan cepat, membuat organisasi harus membuat keputusan yang cepat bahkan dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Di dunia bisnis, tingkat ketidakpastian juga cukup tinggi. Organisasi tidak tahu apa cara efektif untuk terus bertahan. Bagaimana merancang manajemen krisis yang efektif, dan bagaimana mengatasi masalah supply chain dan lain-lain. Ketidakpastian akan tetap menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemimpin saat ini. Teknologi diketahui menjadi bisnis driver yang mampu mempercepat proses perubahan. Di satu sisi, kemajuan teknologi membuat proses lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, teknologi membuat akses terhadap inovasi menjadi lebih mudah dan murah, sehingga barrier to entry menjadi lebih rendah. Akibatnya produk life cycle menjadi lebih pendek. Hal ini akan menyebabkan bisnis untuk tidak berhenti berinovasi, atau seperti yang dikatakan oleh Mahaguru Manajemen Peter Drucker, innovate or die, bahwa bisnis harus memastikan mereka mampu berinovasi untuk selalu satu langkah di depan kompetitornya. Tantangan lain yang mengharuskan bisnis untuk tetap berinovasi adalah tantangan untuk terus membuat bisnis yang sustainable. Masalah lingkungan dan ketenagakerjaan terus mendorong bisnis menjadi hijau dan lebih sustainable. Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dengan tingkat penjualan dan keuntungan. Masyarakat sekarang juga memiliki visibilitas lebih dari sebelumnya tentang bagaimana organisasi menjalankan bisnisnya. Sehingga tantangan untuk tetap menjaga etika dan tetap menghasilkan keuntungan adalah tantangan yang dihadapi oleh pemimpin saat ini. Bisnis juga memiliki tantangan untuk tidak bersikeras melakukan business as usual. Pemimpin tidak bisa hanya mengandalkan insting dan pengalaman masa lalu. Dengan perkembangan teknologi sekarang, banyak sekali data pelanggan yang bisa kita olah dan mampu membantu bisnis dan pemimpin bahkan untuk mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu dengan pintar mencari dan memakai data yang tepat dari data yang tersedia. Dengan dunia bisnis dan teknologi bergerak dengan cepat, pemimpin harus mampu untuk meninggalkan bisnis as usual. Pemimpin harus mampu menetapkan jalur yang jelas untuk kesuksesan organisasi. Pemimpin juga harus mampu mencari dan mendesain dan mengimplementasikan model bisnis yang baru, yang bisa membuat organisasi menjadi lebih unggul dari kompetitor. Hal ini juga akan membuat organisasi lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan yang cepat. Dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemimpin saat ini, maka atribut penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kecerdasan atau intelijensi dan kreativitas. Pemimpin yang intelijen didefinisikan sebagai pemimpin yang dapat mengamati, berpikir,
menilai, bertindak, belajar, dan merefleksikan dengan pemahaman yang berkembang saat mereka terlibat secara konseptual dan praktis dengan dunia kerja. Selama bertahun-tahun, para ahli manajemen telah mencoba menemukan hubungan antara kepemimpinan dan intelijen. Dan kesepakatan umumnya adalah bahwa terdapat keterkaitan positif antara efektivitas kepemimpinan dengan intelijen. Menurut Drake pada tahun 2015, dunia bisnis saat ini dengan tantangan yang tinggi dengan meningkatnya keberagaman, keterkaitan, konektivitas, kompleksitas, perubahan, ambiguitas, dan tantangan untuk tetap bertumbuh dan sustainable. Pemimpin yang intelijen diperlukan oleh dunia usaha untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa intelijen yang dimiliki oleh seorang pemimpin memberikan beberapa keuntungan yang berkaitan dengan pekerjaan, kemandirian ekonomi, kemakmuran, dan prestasi serta pendidikan. Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan dan kinerja secara umum. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kecerdasan memiliki korelasi paling kuat dari sifat yang lain seperti maskulinitas atau feminitas, penyesuaian atau adaptasi, dominasi atau ekstraversi dan introversi, dan konservatisme. Kecerdasan dan kreativitas berbeda satu sama lain, namun keduanya saling terkait. Mental model seorang pemimpin cenderung mencakup kecerdasan. Pada pembahasan tentang pemimpin, pada saat ini sudah ditekankan bahwa bisnis tidak bisa hanya dilakukan dengan business as usual. Perubahan lingkungan yang cepat mengharuskan bisnis untuk terus kreatif. Peranan pemimpin yang kreatif diperlukan dan sangat penting untuk memimpin tim. Bisnis yang dianggap tidak kreatif akan menghadapi tantangan pada saat melakukan rekrutmen untuk talenta yang mereka butuhkan. Hal ini didasarkan berdasar survei yang dilakukan oleh Economic Global Talent Index Report pada tahun 2012. Di samping itu, studi yang dilakukan oleh IBM pada tahun yang sama terhadap 1.500 CEO mengungkapkan bahwa kreativitas adalah kualitas pemimpin yang sangat penting. Studi dari McKinsey menunjukkan bahwa pemimpin organisasi yang kreatif lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor mereka dalam berbagai parameter finansial seperti kinerja di atas rata-rata, ROI, valuasi perusahaan yang lebih baik. Jadi apa itu kepemimpinan yang kreatif? Kepemimpinan yang kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan dan mewujudkan solusi inovatif, terutama dalam menghadapi situasi yang kompleks atau berubah secara struktural. Ini mengacu kepada orang-orang yang ketika semuanya berubah dan pendekatan baru belum diketahui, masih dapat menciptakan kejelasan tujuan untuk tim mereka. Mereka adalah pemimpin yang berusaha untuk menavigasi atau bahkan mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian di sekitar mereka. Tidak hanya untuk organisasi atau diri mereka sendiri, tapi biasanya juga untuk masyarakat luas dan ekologi secara luas. Kreativitas membantu mengubah tantangan menjadi peluang. Pemimpin yang memiliki pola pikir yang kreatif dan mampu membangun tenaga kerja yang kreatif adalah kunci untuk mengubah tantangan bisnis modern menjadi peluang dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Ada banyak keuntungan dalam menerapkan kreativitas dalam bisnis. Dalam lingkungan semakin didorong oleh data, kreativitas seringkali menjadi perekat yang menggabungkan antara wawasan tentang apa yang dibutuhkan pelanggan dengan teknologi dan model yang baru. Kreativitas juga penting untuk membantu bisnis beradaptasi dalam lingkungan yang berubah dengan cepat dan terkadang tidak dapat diprediksi. Misalnya, pemikiran kreatif seringkali penting untuk membuat jalan bagi perbaikan dan evolusi berkelanjutan setelah produk baru diluncurkan. Terlebih lagi, bakat kreatif dalam konteks ini juga dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih gesit. Kesimpulan dari video ini adalah, dunia bisnis saat ini dihadapi dengan tantangan yang tinggi dengan meningkatnya keberagaman, keterkaitan, konektivitas, kompleksitas, perubahan, dan tantangan untuk tetap bertumbuh dan sustainable.
Pemimpin yang intelijen diperlukan oleh dunia usaha untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Kepemimpinan yang kreatif dapat menarik calon yang berpotensi memberikan solusi inovatif untuk mengubah tantangan menjadi peluang dan mampu beradaptasi. Semoga materi yang baru saja dipelajari dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Video ini adalah salah satu dari seri pembelajaran kepemimpinan Singsan Group. Di sesi ini, kita akan belajar tentang kepemimpinan digital dalam organisasi. Charles Darwin mengatakan, bukan spesies yang paling intelektual yang bertahan, bukan yang terkuat yang bertahan, tapi spesies yang bertahan adalah yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah di mana ia berada. Setelah menyelesaikan video ini, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan tentang kepemimpinan digital dalam organisasi. Menurut survei, 95% organisasi percaya bahwa tipe kepemimpinan yang baru diperlukan untuk mengadopsi organisasi secara struktural dan operasional agar tetap kompetitif di sektor digital. Survei lainnya yang dilakukan pada 4.300 manajer dan analis, 68%-nya percaya bahwa kepemimpinan baru diperlukan untuk bersaing di era digital. Namun hanya 37% perusahaan yang percaya bahwa mereka memiliki pemimpin digital yang kuat saat ini. Laporannya baru-baru ini untuk perusahaan Asia Selatan menunjukkan meskipun 87% responden percaya bahwa kepemimpinan digital dan transformatif itu penting, hanya 5% yang memiliki program kepemimpinan digital yang kuat. Bagaimana definisi kepemimpinan digital? Definisi yang paling sederhana adalah kepemimpinan digital merujuk pada kualitas kepemimpinan seorang yang dilakukan dengan alat digital di dunia nyata. Ini menurut Narbona pada tahun 2006. Sedangkan konsep kepemimpinan digital dalam arti luas diberikan oleh Larjafuri dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk menciptakan visi yang jelas dan bermakna untuk proses digitalisasi, dan kemampuan untuk mengeksekusi strategi untuk mengaktualisasikan sesuai dengan model kompetensi pemimpin digital. Kepemimpinan digital dapat didefinisikan sebagai menetapkan arah mempengaruhi orang lain dan memulai perubahan berkelanjutan melalui akses informasi dan membangun hubungan untuk mengantisipasi perubahan. Ini penting bagi keberhasilan bisnis di masa depan. Pemimpin digital tidak hanya mampu mengartikulasikan visi yang dapat memotivasi orang, tapi juga harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan kematangan digital serta menarik talenta terbaik dan memanfaatkan talenta yang terbaik dari orang-orang yang mereka tarik. Hernandez tahun 2018 menjelaskan 7 dasar dan skill set yang harus diadopsi oleh seorang pemimpin jika mereka ingin berhasil untuk memimpin organisasinya sukses dalam melakukan transformasi digital. Yang pertama, pemimpin harus digerakkan oleh nilai. Saat ini, karyawan ingin bekerja pada perusahaan yang digerakkan oleh nilai atau value driven. Tetapi nilai pribadi pemimpin juga memegang peranan sangat penting. Pengikut mengikuti seorang pemimpin bukan mengikuti strateginya. Untuk menjadi tipe seseorang yang ingin diikuti orang, seorang pemimpin harus mengenal diri sendiri dan nilai-nilai pribadi mereka terlebih dahulu, dan tidak takut untuk mengkomunikasikannya dan bersifat otentik. Yang kedua adalah melatih manusia dan mesin. Pemimpin dalam transformasi digital harus menemukan teknik baru untuk pembinaan dalam ekosistem baru yang terdiri dari manusia dan robot. Pada era transformasi digital, pemimpin tidak hanya bekerja dengan manusia, tapi campuran karyawan, yaitu manusia dan artificial intelligence. Di samping itu, pemimpin digital bekerja dalam lingkup ekosistem di mana termasuk di dalamnya ada subkontraktor dan pekerja yang harus bekerja dari jarak jauh sebagai pemimpin. Pemimpin digital harus menemukan cara baru untuk menjangkau semua orang.
Berikutnya, fokus pada inovasi dalam tim baru yang terdiri dari berbagai tipe karyawan dan pendekatan ekosistem. Mungkin akan ada banyak kebingungan dalam bagaimana cara bekerja yang baik untuk menjadi inovatif. Pemimpin harus bekerja dengan metode EJA. Tantangannya adalah bahwa setiap orang memiliki perspektif yang berbeda tentang apa itu EJA. Seorang pemimpin harus menyederhanakan dan menjelaskan dengan baik tentang bagaimana melakukan sesuatu. Siapa yang melakukan apa agar tim bergerak ke arah yang sama, yang benar secara bersama-sama. Berikutnya adalah pengetahuan tentang keamanan dan integritas saat bergerak di dunia yang semakin digital. Pertanyaan tentang keamanan dan integritas perlu menjadi prioritas. Seorang pemimpin harus mampu mengontrol semua isu tersebut. Pemimpin digital harus memiliki pengetahuan yang mampu menilai risiko dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Karakteristik berikutnya adalah memahami kekuatan, keberagaman, atau diversity dan inklusi. Keberagaman dan inklusi bukan hanya permainan belaka. Sebagai sarana inovasi, para pemimpin perlu memanfaatkan potensi setiap individu dengan memberi mereka alat untuk bertumbuh. Pemimpin digital harus memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk berkontribusi. Selain itu, pemimpin digital harus dapat memanfaatkan keragaman untuk kinerja organisasi yang lebih baik. Berikutnya, kemampuan belajar setiap orang perlu terus dikembangkan, tak terkecuali para pemimpinnya. Kemampuan untuk belajar dengan cepat adalah keterampilan kunci. Bagaimana menjadi berkelanjutan sebagai manusia dan sebagai pemimpin. Keseimbangan dalam bekerja adalah konsep yang sudah usang, tapi kita perlu menemukan strategi untuk tetap memberikan kinerja dan melakukan relaksasi. Hersek tahun 2016 mengatakan bahwa seorang pemimpin digital harus memiliki 6 kapabilitas yang utama. Yang pertama adalah adaptabilitas dalam arti kata yang sebenarnya, seperti mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Yang kedua adalah kolaboratif, yang ini mendapatkan keseimbangan antara dukungan dan tantangan, serta kemampuan untuk bekerja dan menantang rekan kerja apapun level mereka secara tepat. Berikutnya inovatif, yakni mencari pendekatan baru, mempertanyakan status quo. Dia mengambil risiko dan gagal dan belajar. Selanjutnya berpusat pada pengguna atau user, yaitu memahami bahwa pelanggan dan klien kemungkinan besar akan menjadi pengguna. Kesadaran diri dan orang lain, mengenal diri sendiri, mau belajar dan sadar akan dampak pribadi dan orang lain. Berikutnya adalah kecerdasan sistem, memahami bahwa organisasi adalah sistem manusia yang dapat melihat, menavigasi, dan mempengaruhi pola perilaku dan percakapan. Kesimpulan dari sesi ini adalah 95% tipe kepemimpinan baru dipercaya diperlukan, tetapi baru 37% dari perusahaan yang percaya bahwa mereka memiliki kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital sebagai kemampuan pemimpin untuk menciptakan visi yang jelas dan bermakna untuk proses digitalisasi dan kemampuan untuk mengeksekusi strategi untuk mengaktualisasikan yang sesuai dengan model kompetensi kepemimpinan digital. Semoga materi yang baru saja dipelajari dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.